Judulnya Perantunan, Pak. Ini kan kata-kata aneh kan ya? Perantunan. Jarang kita dengarkan ya. Perantunan itu apa artinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Oke pemirsa, jumpa lagi dengan kami dalam Bincang Asik Madrasah Inspiratif atau Bisik Manis dari MTSN 1 Kota Malang. Pemirsa, hari ini saya dengan Pak Yoga. Lihat, kami pakai pakaian yang keren kan? Keren sekali. Ini pakaian adat sebagai informasi bahwa di MTSN 1 Kota Malang setiap hari Kamis itu menggunakan pakaian adat. Ada seperti ini lengkap ya, seperti ini. Nah, dan sekarang kami berada di ruangan yang sangat bersih, yang sangat nyaman, yaitu di Food Court BHS dari MTSN 1 Kota Malang. Inilah kantinnya MTS ya. BHS bersih, halal dan sehat. Sekarang saya bersama dengan ini Pak Yoga yang luar biasa karena baru saja mendapatkan suatu prestasi terkait dengan bidang puisi. Nah, nanti seperti apa nanti akan kita bahas bersama-sama dengan Pak Yoga. Pak Yoga, oke, Pak. Pertama selamat dulu ya. Luar biasa. Baru kebetulan, saja, kebetulan Yoga. Nah, berarti Pak pasti kan ada potensi dan usaha kan ya. Nah, ini kan baru saja memenangkan suatu ya kompetisi kan ya di bidang puisi. Nah, mungkin bisa dijelaskan pemirsa biar bisa menginspirasi gitu kan ya. Gimana Pak Yoga? Itu lomba apa atau gimana sih modelnya itu? Lombanya itu ini Pak namanya. Lomba Mahir Puisi Batch 42. Lomba Mahir Puisi Batch 42. Tingkat nasional. Tingkat nasional loh ya. Jadi kan iseng itu Pak saya. Iseng cari di Instagram, terus nemu lomba ini, akhirnya saya ikuti. Kemudian karena memang hobinya nulis puisi kan ya Pak, hampir tiap hari nulis puisi, akhirnya ya untuk lomba ini memang agak sedikit lama bikinnya Pak, mungkin butuh waktu seminggu lah Pak. Tapi ini untuk puisi bebas materinya? Ada temanya. Oh ada temanya. Seseorang yang kudamba. Berarti ini Ini adalah hasil dari karya semua yang terbaik ya? Iya, terbaik. Yang Oke. Kalau bidangnya tadi apa namanya? Seseorang yang kudamba. Temanya ini ya. Oke. Nah kalau Pak Yoga punya ide puisi itu kira-kira gimana idenya kok bisa membuat ide puisi yang bisa menjadi prestasi itu gimana? Saya kan ini Pak, istilahnya sudah lama menikah, akhirnya seseorang yang kudamba ini adalah anak saya sebenarnya. Calon anak saya. Jadi suatu impian yang dituliskan sebuah puisi dan jadi juara luar biasa. Ngomong-ngomong sekarang istri sudah berapa bulan? 6 bulan. 6 bulan. Luar biasa, semoga diberikan kelancaran. Amin. Jika laki-laki anak yang soleh, jika perempuan anak yang solehah, luar biasa. Oke, Pak Yoga. Kira-kira bagaimana lagi proses untuk persiapan dalam mengikuti lomba ini? Ya. Prosesnya saya ikuti dulu administrasinya kan Pak. Lomba ini gratis, jadi tapi misalnya harus minimal berapa paragraf gitu, berapa bait. Ada ketentuannya ya. Ketentuannya. Kemudian harus gini ya, misalnya nge-share. Kan karena gratis, jadi biayanya harus dibantu nge-share lombanya. Oh iya. Kemudian dipersiapkan juga tidak boleh keluar dari tema. Pak Yoga, ini mungkin biar sedikit apa ya? Pemirsa tahu, cuplikannya lah dikit-dikit. Kira-kira bagaimana satu bait saja puisinya apa kira-kira? Judulnya Perantunan, Pak. Ini kan kata-kata aneh kan ya? Perantunan. Jarang kita dengarkan ya. Perantunan itu apa artinya? Diartikan apa? Perantunan itu dari bahasa Sanskerta. Artinya? Penantian. Perantunan. Oh, perantunan itu penantian. Bahasa Sanskerta India ya. Oke. Mungkin cuplikan sedikit saja ya. Bait dari puisi yang dibuat. Janin di rahim suci telah bersemi. 7 tahun menanti hadirnya pelita hati. Detak-detik geraknya dalam dekapan cinta. Sentuhan lembut menyembuhkan luka. Inilah kita mencermati dan apalagi yang mengalami pasti akan membacanya terharu kan? Pasti terharu. Dan ini bukan sekedar hayalan, namanya suatu ungkapan ya. Makanya sangat mendalam sekali. Perantunan itu adalah suatu arti penantian. Yang luar biasa. Jadi banyak orang yang terkadang itu apa ya, bikin puisi itu kadang kehabisan ide. Nah kira-kira bagaimana Pak Yoga? Caranya ya? Kira-kira punya nggak trik agar kita mudah bikin puisi nggak nyampe kehabisan ide gimana? Ada nggak yang tipsnya begitu? Tipsnya kan puisi itu perasaan ya. Perasaan. Jadi
Saya itu sering ya melihat misalnya apa ya, ini kok rasanya nggak enak ya dengan tempat ini, saya bikin puisi. Oke. Jadi kita biasanya ada 4 sih Pak caranya. Yang pertama membaca. Kalau misalnya kita nggak punya ide gitu Pak, baca aja. Misalnya baca buku. Kemarin pernah tahun 2018 saya baca buku Doris Dekker. Oh iya. Kemudian akhirnya puisinya judulnya Munson. Itu juga alhamdulillah diterima di ini. Juara juga di Banten. Lebak. Oke. Jadi membaca bisa menemukan ide. Oke, yang pertama membaca. Yang kedua? Yang kedua kita ini Pak, ya kayak tadi. Misalnya saya melihat kondisi sosial. Misalnya melihat kondisi ini, ya kita bikin puisi gitu. Jadi apa yang kita amati, kita lihat bisa menjadi sebuah bahan puisi ya. Oke. Tapi kan perlu sebuah kecermatan kan ya. Nggak semua orang bisa memahami. Itu adalah suatu bahan kan nggak semua dia paham kan. Oke. Yang ketiga ini misalnya kayak kemarin ya ada yang perpisahan kan saya harus bikin puisi gitu Pak. Kalau yang sekarang ini bahkan ya. Jadi kita mencari disuruh gitu loh Pak. Kan nggak punya ide tapi disuruh ini bikin puisi untuk orang ini ya. Iya kayak pas waktu pelepasan kemarin ya. Karena ada teman kita yang pensiun maka bisa membuat satu puisi yang memang sesuai dengan temanya ya. Oke. Yang keempat bagaimana? Yang keempat ini agak aneh sih Pak. Jadi mungkin ini spiritualnya ya. Jadi orang ini beda-beda. Ketika lagi sholat tahajud gitu atau sebelum sholat tahajud itu tiba-tiba muncul. Oke. Itu biasanya saya tulis di sini Pak, di catatan. Nah, di catatan itu misalnya banyak puisi-puisi yang berasal dari apa ya istilahnya? Hasil renungan gitu Pak. Jadi apa yang kita lihat, yang kita pikirkan, memang harus penting ini, karena kita punya ide yang bagus. Membayangkan tapi lupa mencatat akhirnya enggak sampean. Oke, berarti penting ya. Ketika punya ide atau mungkin gagasan, catat sehingga tinggal mengembangkan gitu. Oke, luar biasa. Oke. Sebenarnya kan ini Pak, menulis itu bisa karena biasa. Bisa karena biasa. Ingat itu ya. Oke. Jadi saya tuh nulis 1020 puisi Pak, hampir 1020 puisi. Sudah menulis 1020 puisi. Pemirsa, pengalaman Pak Yoga ini bisa kita jadikan suatu inspirasi bahwa membuat puisi itu enggak sulit ya, tapi ingat ada tips-tipsnya ya. Banyak bahan yang bisa kita gunakan, tapi tadi itu satu ya, banyak membaca, kemudian banyak mengamati yang diketahui kita catat ya. Saya itu punya teman, bukan teman sih Pak, namanya Pak Tengsu Cahyono. Beliau itu dosen di Hankook University Korea. Nah, waktu itu ke UM tahun 2017. Nah, itu bisa bahasa Indonesia orangnya? Bisa, orang Indonesia. Oh, orang Indonesia. Doktor di UNESA. Tapi beliau juga di dosen tamu di Korea. Tamu di Korea. Oke. Makanya namanya kan kalau nama saya itu Pak Yoga Sensei. Jadi kan Sam Ramu ya. Itu nama viralnya itu. Pak Yoga kan Paknya itu double ya, itu dari terinspirasi dari. Kalau saya kan Sam Ramu kan memang saya orang Malang. Sam Ramu, asli Malang, Mas Umar, iya kan? Asli Malang. Itu kan Sam Ramu kan nama dibalik. Sam kan dibalik kan Mas. Ramu kan Umar. Nah itu loh. Iya itu nama karena saya orang Malang maka nama saya pakai nama yang bahasa khas Malang itu bahasa dibalik ya, namanya Sam Ramu atau Mas Umar gitu loh. Oke pemirsa, semoga yang kita bincangkan ini singkat padat tapi semoga menginspirasi, karena bukti ini ada buktinya, ini karyanya seseorang yang kudamba, sebuah karya yang muncul dari sebuah harapan nyata seorang Pak Yoga. Dan juga ini bukti dari ini loh, ini medalinya luar biasa. Semoga ini bisa menginspirasi teman-teman yang lain ya. Pemirsa, sekian bincang kita saat ini. Kita tutup dengan slogan MTS ya. Oke. Matsalewa pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.